Oke, selamat sore semuanya. Aduh, ya ini baru pertama kali sih saya record buat tutorial. Karena biasanya nggak pernah buat tutorial. Karena ada beberapa request permintaan, jadi saya akan buat tutorialnya. Tutorial live stream tidak memakai capture card ataupun HDMI capture, tapi memakai handphone. Ya, bagaimana caranya? Dengan memakai OBS saja ya, OBS kemudian handphone saja. Bagaimana caranya ya? Pertama-tama ya kita harus download dulu nama programnya ya. Kita cari namanya OBS Project dulu. Ini dia, sudah tersimpan OBS Project. Nah, kita download saja dulu Windows. Oke, setelah itu kita download ya. Kemudian setelah itu kita install saja ya, biar cepat saja. Oke, setelah diinstal kita akan masuk ke OBS-nya. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Kita akan menambahkan scene-nya ya, pakai source-nya. Sebelumnya kita akan mencoba sorry, tadi kan saya bilang kan pakai OBS sama pakai handphone saja ya, karena kita mau juga record dari handphone. Jadi teman-teman, saya harap mungkin bisa download aplikasinya untuk di PC. Namanya adalah Iriun, cari saja Iriun ya, Iriun. Nah, ini paling atas. Nah, kemudian silahkan download webcam for Windows. Untuk Mac juga bisa, Ubuntu juga bisa, tapi karena saya pakai Windows, saya pakai webcam for Windows ya. Saya download, sebentar ya. Oke, saya download Iriunnya di PC. Saya download, sudah selesai. Kita jalankan saja programnya ya. Open, kemudian I accept. Lah, di sini ada tulisannya number of cameras ya. Kita isi di sini sampai maksimal ada 4. Berarti Iriun webcam ini bisa menampung 4 kamera dari handphone ya. Bisa pakai WiFi dengan jaringan yang sama atau pakai kabel. Pakai kabel ya, kabel charger ya, atau kabel datanya ya. Oke, saya pilih next saja terus ya. Kemudian saya pilih install. Oh sorry, saya terbuka OBS nya, saya matikan dulu. Oke, ini sudah. Nah, sudah terbuka. Langsung dibuka di sini. Namanya Iriunnya sudah ada. Ini dia namanya Iriunnya ya, ini Iriunnya ya. Sekarang bagaimana cara installnya di handphone ya, pakai yang Android. Sebentar ya. Oke, kalau dari handphone teman-teman, pertamanya adalah download juga namanya Iriun juga di Play Store. Cari namanya Iriun. Nah, ini ada Iriun 4K webcam for PC and Mac ya. Ya, silahkan download aplikasi ini dan open. Nah, akan terbentuk seperti ini. Sorry, sebentar. Nah, akan seperti ini, waiting for the connection. Nah, kemudian ini sudah terkoneksi ya, jadinya ada namanya terkoneksi di kamera 1 ya. Saya tutup saja dulu ini ya. Kemudian silakan dirubah default video formatnya. Kalau saya sih biasanya pakai 1080x720. Oke, ini untuk kamera pertama sudah selesai ya teman-teman. Kita akan setting untuk kamera yang kedua. Untuk kamera yang kedua ya, saya juga buka juga. Sebelumnya saya harus download, saya harus connect ke WiFi dulu. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya.
Oke, untuk kamera yang keduanya ya, kamera pertama tadi adalah ini ada tulisannya ya, Huawei FOK L29 Wi-Fi. Ini kemudian keduanya saya letakkan saja di sini ya. Kebetulan saya masih ada di kantor sih, sorry ya kalau saya nggak ada. Oh, masih ada, ini dia, sorry, saya ambilkan ini saja. Namanya adalah ini dia, Hero 7 Plus. Oke, itu baru 2 kamera. Sekarang kamera yang ketiga. Oke, untuk kamera yang ketiga saya koneksikan juga dulu ke WiFi karena yang ini juga belum connect ke WiFi juga. Sebentar, saya harus memasukkan passwordnya. Oh, saya salah masukkan passwordnya. Oke, ini sudah terkoneksi. Sekarang saya akan masukkan di Irium webcamnya juga ya. Saya arahkan sini ya. Nah, Irium webcamnya ini untuk kamera yang ketiga. Oh, tampaknya belum saya hidupkan Iriumnya ya. Irium webcam. Oke. Di sini sudah terkoneksi, tapi di Iriumnya belum terkoneksi. Saya tidak tahu ada apa. Mungkin harus saya rubah terlebih dahulu sebentar ya. Oh ya, biar memakai jaringan yang sama ya, ini kan masalahnya kan sudah pakai 3 kamera 3 handphone, tapi belum ada yang terdetek, ada yang nggak terdetek. Jadi kita akan pakai hotspot dari PC saja ya. Jadi caranya ini sudah tersambung wifi nya, saya pakai kabelan. Jadi saya pilih di sini ada mobile hotspot, atau mungkin kalau dibesarkannya seperti ini ya, mobile hotspot. Silahkan klik kanan, pilih itu go to setting ya. Nah, kemudian kita klik ini share my internet connection with other service. Nah, kemudian share my internet ini namanya wifi. Silahkan kalau mau dirubah nama wifi nya ya. Saya buat di sini Hero MSI, kemudian passwordnya Wisuda TKELS. Sampai hari ini, sampai sekarang belum ada device yang terkoneksi. Saya akan koneksikan dulu satu-satu. Ini sudah satu koneksi. Sorry, nah tertutup jadi ya. Ini satu sudah terkoneksi. Kemudian yang handphone satu lagi juga akan saya rubah pakai Hero MSI juga. Oke, sudah ada 2 yang terkoneksi di jaringan webcam ya. Kemudian satu lagi, sorry, oke, saya koneksikan lagi. Sudah ada 3 ya, benar ya teman-teman ya. Oke, untuk kamera yang keempat saya akan pakai ini. Sebentar ya, pakai kamera yang keempatnya. Ternyata handphone saya yang satu lagi low bed, jadi sebentar saya hidupkan. Oke, handphone saya yang keempat sudah hidup. Ini bukan handphone saya semuanya ya, saya cuman punya satu handphone saja. Saya meminjam punya teman atau keluarga di sini. Oke, ini sudah terkoneksi yang handphone keempat.
ya. Ini dia SKR 00 A0 ini Huawei nya, ini iPhone, kemudian ini tablet ya, kemudian ini adalah Android nya. Kemudian sudah ada 3, sorry terputus jadinya, yang ada di Huawei nya terputus. Saya aktifkan dulu Irium-nya ya. Ini sudah connect Samsung. Ini dia Huawei nya sudah ada ya teman-teman, berarti sudah ada 3. Dan saya memastikan kembali. Nah, ini untuk kamera yang keempatnya saya hidupkan juga Irium-nya ya. Ini saya hidupkan Irium-nya sini. Nah, ini sudah ada nih ya, konektor untuk Black Shark. Oke, saya taruh di sini ya. Cari posisi yang enak di mana ya. Saya pun bingung soalnya space-nya cukup terbatas. Oke, saya taruh di sini saja. Jatuh dah. Oke, sekarang saya rubah semuanya default video formatnya menjadi 1280x720. Tujuannya apa? Supaya ketika masuk di OBS nanti ukurannya sama ya, 1280x720 kanvasnya. Dan ini juga 1280x720 ya. Nah, setelah selesai seperti ini teman-teman, kita akan masuk ke OBS nya. Silahkan dibuka OBS nya. Irium-nya jangan di close ya, tapi kita buka OBS nya. Oke, kita tunggu OBS nya ya. Ya, di sini masih belum ada source nya ya, masih kosong ya. Kita akan membuat source nya ya. Pertama saya buat tambah dulu, pilih video capture device ya. Saya buat di sini video capture device saja, atau saya buat tulisannya Irium 1 ya. Kemudian device nya saya pilih adalah Irium webcam. Oke, nah langsung keluar ya teman-teman ya. Ini yang pertama ya. Kemudian saya mau buat kembali scene yang kedua ya. Saya tambahkan saja scene lagi, scene 2. Saya buat di sini adalah video capture device lagi ya. Buat di sini adalah Irium 2. Oke, saya buat di sini berarti adalah Irium webcam 2. Kemudian bisa dirubah di sini sih teman-teman, cuman karena tadi resolusinya sudah saya rubah jadi 1280, jadi saya nggak rubah di sini ya. Saya rubah tetap saja di sini. Oke, ini adalah Irium 2. Oke, saya ambil lagi scene 3 karena kita mau tampilkan 4 ya. Ya, video capture device buat namanya Irium 3. Oke, sorry ya kalau mungkin agak lama, mungkin karena sekaligus saja saya buat ya. Ya, Irium 3. Kemudian satu lagi Irium 4 ya. Oke, berarti saya harus buka scene nya lagi dulu ya. Dan saya pilih add lagi window video capture device buat namanya Irium 4. Oke. Oke, sorry ya. Sekarang kita Irium-nya 4, berarti saya ambil Irium webcam 4. Oke, sudah selesai semuanya ya. Jadi cara menampilkannya bagaimana supaya bisa semuanya jadi 4 itu. Jadi saya tambah satu scene lagi ya, scene 5. Nah, di sini saya tambahkan source-nya video capture device. Saya ambil saja satu, turun 1, kemudian saya ambil lagi yang Irium 2 nya, kemudian ambil lagi yang Irium 3 nya, kemudian ambil lagi yang Irium 4 nya.
Oke, ya ini sudah, tinggal kita atur saja. Caranya adalah tekan kontrol sambil tekan ini, ada garis panahnya ini ya. Nah, kita sesuaikan saja. Oh sorry, nah, ini kena yang ketiga, pilih yang 4. Nah, akan berubah dia ukurannya ya. Saya pindahkan dulu, kemudian saya pilih irion 3 nya, ini terpilih di irion 3. Saya pilih lagi irion 2, sudah selesai. Saya buat irion 1, saya rubah dari atas saja. Nah, tinggal kita settingkan saja kira-kira pasnya seperti apa supaya dia bisa sama besarnya, tidak ada yang kecil tapi semuanya sama besar. Oke, nah sudah selesai. Nah, kemudian kalau misalnya mau kita tambahkan logo bagaimana, ya sama saja juga, kita pilih plus ini, kita pilih namanya adalah image ya, kemudian pilih image-nya, kita pilih browse, kemudian karena saya pilih pictures-nya di sini, ini adalah logo gereja kami, sambil saja, tinggal saya setting, saya perkecil, bisa perbesar, bisa saya kecilkan. Oke, itu dia. Kemudian nanti bagaimana untuk setting kanvasnya, setting speednya adalah ada di sini teman-teman. Saya pilih setting, kemudian ini adalah streamnya, ini saya stream di Facebook, bisa YouTube ya. Kemudian pilih outputnya, saya pilih yang advance, saya pakai Nvidia Envance karena di laptop saya itu pakai GeForce, jadi saya memilih ini karena dia yang paling besar daripada VGA cardnya lebih besaran yang GeForce nya. Kemudian ini outputnya tadi saya buat 1280 kali 720 ya. Kemudian saya buat CBR ya, ini bit-nya adalah 3500. Oke, kemudian recordingnya saya buat di ya tempat penyimpanan saja, kurang lebih settingnya seperti ini ya. Ya, untuk audionya saya ambil sekarang saya memakai mixer Yamaha AG03, jadi saya buat ini ya. Lainnya adalah Yamaha AG03. Oke. Videonya ini settingannya 16:9, saya pakai 30 fps saja ya. Ya, kemudian oke. Nah, kalau sudah mau di streaming bagaimana? Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini masih kosong ya, masih fade to black kalau mau saya katakan ya, kosong. Jadi kalau misalnya streaming yang tampil adalah di sebelah ini. Jadi bagaimana caranya menampilkan yang di sebelah sini? Saya pilih transisi, saya tampilkan seperti ini ya. Ini transisinya misalnya karena 300 tampaknya terlalu cepat ya, misalnya mau kita rubah jadi agak lambat kan sedikit ya, 3000 kita rubah, jadi terubah saja ya. Nah, seperti ini dia ya, transisikan. Nah, kenapa logonya nggak berubah, nggak ada, karena saya tadi install logonya hanya ada di scene 1 saja, scene 5 yang gabungannya ya. Kalau mau digabungkan juga bisa ya. Oke, saya coba perlengkapin dulu scene-nya. Saya ambil tadi adalah image ya, kemudian saya ambil yang image yang sudah ada, saya atur saja. Oke, kemudian yang di irion 2 juga saya ambil yang di image ini, scene 3 juga saya buat di sini image juga ya. Kemudian scene 4 saya tambahkan lagi
image-nya sama logonya tadi ya. Nah, ini tinggal saya setting saja ya. Ini tinggal saya setting lagi, sorry, ini tinggal kita setting lagi. Oke, jadi ketika ditransisikan akan berubah. Oke, kan seperti ini ya. Ini tampil di live streamnya. Kalau mau kita buat di secondary monitor bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ini adalah monitor laptop saya, kemudian ini adalah monitor secondary saya ya. Bagaimana caranya? Adalah ya, ini nggak tampil ya. Jadi saya pilih di sini ya, saya pilih di sini. Itu saya klik kanan, saya pilih full screen projector, kemudian saya pilih yang ini, maka akan tampil. Nah, ini adalah scene yang tadi saya rubah, scene, kemudian misalnya saya rubah yang ini ya, akan tampil juga. Ini tampil lagi, ini tampil lagi, kemudian scene 5 akan tampil lagi. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bisa nggak digabungkan, bagaimana cara menggabungkannya dengan isi worship, bro? Nah, oke, saya akan ngajarin cara untuk isi worshipnya juga sekaligus ya. Jadi nanti tampilan background layar isi worship kita itu adalah monitor kita ini, yang 4 gambar ini, atau yang 1 gambar ini, atau yang 2 gambar ini, atau yang sorry, kan 2 gambar, gambar kedua atau gambar yang ketiga ini, atau gambar yang keempat ini. Caranya bagaimana? Kita akan lihat ya. Kita buka dulu isi worship kita terlebih dahulu. Bentar. Oke, isi worship saya sudah kebuka. Ini sudah saya setting untuk live sebetulnya. Nah, jadi bagaimana caranya, teman-teman? Caranya cukup cukup pilih background ya, kemudian pilih yang warna saja. Kita pilih yang warna biru, warna biru, warna hijau ya. Saya buat caranya supaya tahu. Pilih add, kemudian pilih image, color, ya. Saya pilih warna hijau ya, bright green. Oke. Kemudian saya pilih oke. Nah, kemudian di pengaturan outputnya ya, ini saya rubah ya, saya rubah ke custom position, bukan secondary monitor ya. Kenapa kalau bukan di secondary monitor? Kalau saya keluarkan di secondary monitor, teman-teman, maka ketika saya live kan, maka akan seperti ini. Ingat, tadi kita maunya adalah hasil tangkapan layar kita ya. Layar tangkapan kita ini ada di sini ya. Jadi backgroundnya bukan yang isi worship, tapi ada background gambar ini ya. Ya, saya akan beritahu caranya ya. Masih tetap saja sabar ya. Oke, sudah selesai di sini. Sekarang kita pilih masuk kembali lagi ke OBS. Kita rubah terlebih dahulu ya ininya tadi ya, bukan ke secondary, tapi kita ubah menjadi custom position saja ya. Ini tidak usah diotak-atik ya, silakan saja. Oke ya. Ini ketika saya pilih custom position, ini yang keluar ya, tampilan dari OBS.
sekarang apa yang harus kita lakukan teman-teman adalah teman-teman, saya ambil saja satu contoh yang di scene yang satu, kita pilih plus, kemudian kita pilih window capture ya. Window capture ini tujuannya apa? Untuk mengcapture, untuk menangkap ya tampilan Windowsnya ya. Kita pilih OK. Nah, kalau teman-teman lihat di sini langsung terkeluar Easy Worship default profile ya. Kita nggak pilih ini, tapi kita akan memilih Easy Worship exe yang live output. Oke ya, kita pilih yang saya ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita pilihnya sudah 20-an menit ya, sorry ya. Kita akan pilih yang otomatis atau yang ini saja. Kalau nggak bisa otomatis, kita pilih saja. Caranya tahu gimana? Kalau ketika teman-teman buka Easy Worship ya, kalau dia ininya berubah, tampilannya berubah, berarti ini bisa dipakai ya. Kalau tidak bisa berubah, jadi ininya capture methodnya dirubah ya. Oke, karena bisa berubah saya pilih OK. Nah, hero ini ternyata nggak bisa penuh nih hero ya, masih kepotong ya. Saya pilih saja, klik kanan, kemudian saya pilih scale transformnya adalah fit to screen ya. Oh, masih kepotong lagi, hitamnya ada. Oke, saya penuhkan saja. Ingat ya, saya tarik ya, naik penuh lah. Terus mana gambarnya? Oke, sabar, kita atur dulu gambarnya bagaimana. Oke, sudah sampai di sini. Kita pilih ini, kita naikkan ke atas ya, move up ya. Kemudian di Windows Capture kita pilih klik kanan, kita pilih filter, kemudian kita tambahkan efek chroma key ya. Kita oke kan, langsung kita pilih yang green, langsung hilang dia. Oke, close. Nah, lihat teman-teman, langsung hilang ya. Jadi ketika saya memain Easy Worship di sini ya, kalau teman-teman lihat nanti, nah di sini ya, memandang wajahmu dan berseru, kemudian saya buat ini, langsung berubah dia. Oke, mungkin itu saja dulu ya caranya ya. Teman-teman bisa pakai juga di sini scene 5, tapi ingat harus menambahkan yang Windows Capture. Kalau sudah ada tadi, kita ambil saja Windows Capture ini. Oke, tinggal kita perbesar. Set. Oke ya. Scene 2, tambahkan lagi Windows Capture lagi. Ya. Sorry, salah. Bukan Windows Capture 2. Saya pilih. Ya, ini saya ambil tanpa saya edit, saya ambil langsung aja. Ya, nah saya langsung lagi. Nah, oke, scene 3 juga seperti itu ya. Windows Capture ya, ini juga sorry, ya, saya salah lagi. Ya, oke, sudah. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat hasilnya, ini di scene 5 nya saja saya buat semuanya ya. Nah, jadi nanti ketika di Easy Worship ya, akan keluar seperti ini teman-teman ya. Oke, itu saja dulu tutorialnya ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang ya, kalau mungkin teman-teman mau tanya sama saya, silahkan komentar di bawah ya.